Assalamualaikum, selamat datang di channel saya Mila Nabila 99 ya. Hari ini Kamis ya. Ya, hari ini Kamis 17 Maret tahun 2022 ya. Adakah doa kalian teman-teman yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari ini ya? Kita lihat di sini ya. Oh my god, sebentar ya. Ada satu kartu jatuh, jadi aku ambil aja ya. Berarti memang energinya ya. Silakan kalian pilih sesuai intuisi kalian. Karena tadi ini terbuka, jadi aku acak dulu ya. Wes, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Silakan teman-teman kalian pilih sesuai intuisi kalian ya. Ingat, ini pembacaan umum. Di sini aku tarik energi untuk banyak orang. Ini energi semua orang ya. Tentunya kalian semua berbeda-beda kelahirannya. Seperti perbedaan hari lahir, tanggal lahir, jam lahir, weton, zodiak, sio. Perbedaan manusia itu sendiri serta perbedaan tingkat karma ya. Contoh, kamu pilih nomor 1 ya. Tidak semua orang yang pilih nomor 1 ini pernah membunuh. Tidak semua orang yang pilih nomor 1 ini merendahkan orang, pernah menghina orang misalnya. Tidak semua orang yang pilih nomor 1 ini pernah menipu orang ya. Nggak semuanya, nah gitu loh. Itu yang membuat perbedaan tadi ya teman-teman. Perbedaan tadi itu yang membuat semakin kecil energi kamu yang ketarik gitu. Makanya ini general reading ya. Udah berbagai perbedaan yang aku sebutin tadi, seperti perbedaan kelahiran seperti hari lahir, tanggal lahir, jam lahir, weton, zodiak, sio, berbeda-beda di sini. Walaupun sama-sama pilih nomor 1, tapi kelahiran ya tuh udah berbeda-beda. Belum lagi perbedaan dari manusia itu sendiri ya teman-teman, dari fisik manusia. Karena fisik manusia itu juga menggambarkan keberuntungan, menggambarkan rezeki ya. Ya, kalau kamu kan dari fisik manusia aja udah kebaca ya, oh ini rezekinya besar nih gitu ya, oh ini bisa kaya nih ya. Nah, kalau kamu tanya lagi sama saya, kenapa sih Kak Allah Subhanahu wa taala tuh kasih orang yang beda-beda, yang ini kaya, yang ini yang ini besar rezekinya, ini kok kecil rezekinya. Nah, kalau itu mah itu berbicara udah masuk ke agama ya, sudah Al-Qur'an. Yang pasti ada maksud, teman-teman. Ada maksud. Contoh misalnya, satu aja contohnya ya, teman-teman, contoh. Kenapa sih orang yang ini kenapa kok nggak dibesarkan rezekinya? Kenapa? Kenapa? Mungkin kalau dia punya rezeki besar, dia kaya, dia akan sombong. Dengan punya banyak uang dia bisa membunuh orang, ya. Dengan punya banyak uang dia bisa pakai magic, ilmu hitam ya, membayar ke dukun ya, nih bunuh dia. Nih ya, punya uang banyak ya. Nih Pak pakai pakai itu pakai apa namanya? Pembunuh bayaran nih. Bunuh dia nih, aku kasih uang kamu 1 M. Tapi kamu asal bunuh orang itu. Nah, gitu loh. Itu kata Al-Qur'an gitu penjelasannya. Makanya saya katakan sama kamu, perbedaan manusia itu sendiri dari fisik aja udah berbeda, teman-teman. Ya, dari fisik aja udah berbeda ya. Ada fisik yang menggambarkan oh ini bisa kaya nih. Nah, gitu ya. Oh, ini rezekinya besar nih gitu. Ada, seperti itu ada ya, teman-teman. Contoh kayak hidung gitu ya. Di Al-Qur'an gitu kalau hidungnya besar ya, biasanya punya pangkat. Ya, punya pangkat. Biasanya bisa kaya ya. Kalau hidung besar tuh bisa kaya. Kenapa? Punya pangkat, punya jabatan. Coba kamu lihat di TV ya. Ya, di TV lihatlah gitu ya. Para pejabat negara. Emang ada pejabat itu yang hidungnya kecil ya. Besar-besar kan hidungnya, nah gitu loh, punya pangkat ya teman-teman. Cuman kadang ada yang korupsi. Oke lah ya. Nah, itu contoh. Nah, kalau mau tanya itu kan udah berbicara agama, aku gak mau ngebahas itu gitu ya. Terus karma tadi,
Yang aku katakan, nggak semua pernah membunuh, nggak semua pernah menipu. Nah gitu loh, ya. Jadi walaupun pilih nomor satu, tapi beda-beda teman-teman ya. Nah itu yang membuat energi kamu semakin kecil yang ketarik, atau bisa jadi tidak ketarik sama sekali ya. Paham ya maksudnya aku? Nah gitu loh. Jadi kalau nggak cocok, jangan dipaksa untuk cocok. Kalau kamu penasaran sama energi kamu sendiri, mending kamu konsultasi. Karena kalaupun energi kamu ketarik, kecil sekali yang ketarik gitu loh ya. Oke. Oh ya, aku kasih tahu juga, bisa jadi udah kejadian, bisa jadi benar hari ini di tanggal 17 Maret, bisa jadi masih akan terjadi ya. Silakan dikondisikan aja sendiri. Oke, adakah doa kamu yang dikabulkan oleh Allah di hari ini? Belum ya, kamu disuruh hati-hati, disuruh waspada. Kalau kamu nggak hati-hati akan ada bahaya. Oke? Nomor 2, adakah doa kamu yang dikabulkan oleh Allah di hari ini? Kita lihat belum ya. Masih penundaan di sini ya. Ada sesuatu yang kamu harapkan sehingga kamu berdoa sama Allah, berdoa, tapi masih belum ya, penundaan di sini ya. Nggak apa-apa, nggak mungkin doa itu langsung dikabulkan teman-teman, nggak mungkin ya. Diuji dulu tuh udah biasa. Asal saran dari saya, jangan menanam karma buruk ya. Sekali lagi, jangan menanam karma buruk ya. Kata-kata kalian, komentar kalian di media sosial ya, sikap kalian kepada orang di dunia nyata ya. Ya gitulah teman-teman, harus hati-hati, harus menjaga perasaan hati sama manusia, jangan menghina ya, jangan merendahkan ya. Jadi apa ya, penundaan ini ya cukup karena ujian dari Allah saja. Penundaan ini bukan karena karma. Kalau ujian, semua manusia pasti melewati ujian ya. Tapi kalau karma, tidak semua manusia dapat karma, teman-teman. Ya tidak semua. Kalau karma kata kamu sendiri ya, tergantung kamu. Kalau kamu menanam karma ya udah karma gitu. Makin lama lagi lika-likunya. Harusnya kamu di usia 30 udah kaya, tapi karena kamu pernah merendahkan orang, pernah menyakiti orang, di umur 50 masih tinggal di kontrakan, misalnya kayak gitu. Karma. Makanya saran dari saya, ujian itu cukup, apa ya, lika-liku hidup kamu itu cukup dari ujian Allah. Jangan tanam karma buruk, biar nggak lama lika-likunya gitu loh ya. Oke, belum ya. Nomor 3, adakah doa kamu yang dikabulkan oleh Allah di hari ini? Belum juga. Ini pikiran ya. Jadi di sini as of short, pikiran kamu disuruh fokus teman-teman ya. Ini merupakan pesan dari Sang Maha Kuasa bahwa pikiran kamu harus fokus. Ya, fokus sama pekerjaan kamu, fokus sama bisnis kamu, fokus sama keuangan kamu. Difokusin semua. Asmara pun juga fokus ya, nggak apa-apa ya, karena orang menikah itu apa ya, teman-teman harus menikah gitu loh. Kalau kamu belum menikah ya kamu fokus cari jodoh, tapi bukan berarti terus kamu mikirin cinta aja ya, enggak. Sama bisnis juga fokus, sama keuangan juga fokus, fokus semuanya di sini gitu loh ya. Asmara fokus, karir fokus, bisnis fokus, keuangan fokus. Kalau kamu masih pendidikan kamu ya fokus gitu loh. Fokus semuanya di sini ya teman-teman. Ya, jangan karena hanya putus cinta terus cinta aja bikin kamu malas bekerja, kamu malas makan. Nah, itu bikin kamu hancur, yang rugi kamu sendiri gitu loh. Fokus, semuanya fokus ya, bangkit di sini. Apapun yang kamu alami, contoh misalnya Kak, aku berbisnis, Kak, aku mengalami penipuan, Kak. Waduh, aku tuh udah putus asa, Kak, dan aku tuh trauma. Jangan, kamu harus bangkit lagi, bangkit, ayo bangkit dan fokus gitu loh ya. Gitu. Ini disuruh fokus, pikiran kamu loh, fokus di sini ya. Oke, nomor 4 ya, adakah doa kamu yang dikabulkan oleh Allah di hari ini? Kita lihat. Aduh, belum. Dari 1, 2, 3, 4 kok belum ada doa semua, kok belum semua nih yang ada doa dikabulkan. Ya sih, memang sih teman-teman, wajar ya, yang namanya doa kan nggak mungkin tiap hari dikabulkan ya. Kamu doa sekarang terus sekarang juga dikabulkan, nggak mungkin ya teman-teman. Makanya dari 1, 2, 3, 4, 5, empatnya ini belum ya, nggak tahu ini ya, karena memang semua orang kayak gitu ya. Orang tuh berdoa itu nggak mungkin langsung dikabulkan, seperti yang aku jelasin tadi, diuji dulu oleh Allah. Semua itu ada maksud. Kenapa kok mesti diuji? Ada maksud gitu loh. Itu rahasia Allah. Tentunya bagi kamu tuh buah manis. Jadi kamu sabar aja dengan ujian Allah ya. Ini yang aku lihat nomor 4 di sini, kamu banyak hal yang kamu bingungkan ya. Mikir si A, si B, si C, D, E, F, G. Ini banyak banget contoh Seven of Cup gini ya. Contoh ya, aku kontrakan belum bayar, aku cicilan mobil belum bayar, aku angsuran nih bentar lagi, mana anak aku nih kuliah nih, waduh bentar lagi nih kudu bayar nih ya, macam-macam lah, SPP anak aku.
yang sekolah isi dental nih, aduh. Nah gitu loh, yang mana lagi ini beras ini belum ada, apa beras ini udah habis, aku belum belum beli nih, stok beras habis nih, stok minyak goreng juga habis. Nah ini kamu, contoh kamu kayak gini ya, contoh lagi aku belum bayar ini loh tagihan wifi, ya bentar lagi harus bayar nih wifi nih, aduh token listrik nih udah tinggal sekian kudu beli nih. Nah gitu loh, ini contoh kamu di sini Seven of Cup di sini, kamu tuh banyak sekali yang kamu bingung kan, A B C D E F G, waduh banyak di sini ya. Ya udah kamu sabar ya teman-teman, tetap banyak berdoa, usaha keras, sabar ya, dan jangan tanam karma buruk gitu loh ya. Oke, nomor 5 ya, mudah-mudahan ini ya yang terakhir ini. Ya, bismillah ya. Ya, adakah doa kamu dikabulkan? Iya, di sini ini nomor 5 baru di sini ya. Jadi di sini kamu akan memenangkan ya. Kamu akan memenangkan giveaway mungkin di sini, atau kamu memenangkan arisan ya, teman-teman, atau kamu di sini memenangkan perlombaan ya. Contoh misalnya kamu lomba apa kayak tarik tambang kayak gitu. Terus kamu juara, kamu dapat uang gitu. Nah, ya. Lihat di sini, ini ada gambar manusia kasih koin-koin ke kanan sama ke kiri ya. Dapat uang, dapat rezeki di sini. Entah kamu itu tiba-tiba ada kenaikan gaji dari atasan kamu, dari bos kamu, entah kamu dapat bonus dari atasan kamu ya. Entah kamu itu ditugaskan ke luar negeri misalnya, kemudian kamu dapat bonus ya. Misal kamu kerja di Pertamina ya, teman-teman. Kamu kerja ke luar negeri gitu ya, berapa hari gitu. Itu kan dapat bonus kan. Nah, ya kan, buat kamu yang kerja di Pertamina pasti kamu tahu lah yang aku maksud ya kan. Kadang itu begitu ya, Pertamina tuh ya, di luar negeri berapa hari, kadang seminggu itu dapat uang loh itu. Nah ini bisa kayak gitu ya, kamu misalnya ditugaskan ke daerah lain misalnya ya, selama 1 minggu misalnya ya, ada apa gitu misalnya ya. Nah kamu akan dapat bonus tuh. Nah gitu loh, jadi ini kamu dapat rezeki keuangan entah dari mana ya, teman-teman, dari mana dapat dapat rezeki di sini ya. Ini bagus ya. Atau begini ya, kamu apa ya, misalnya kamu jualan gitu ya, ada orang yang kasihan sama kamu, misalnya dia itu harganya 100, misalnya harganya itu berapa ya, 20.000 gitu ya, tiba-tiba dia ngasih uang 100.000, terus pas mau disusuk, mau dikembali gitu ya, kembali 80.000, nggak usah bu, nggak apa-apa, udah ambil ibu aja. Nah itu kan rezeki ya kan. Nah itu loh, ini akan ada rezeki ya, rezeki keuangan di sini ya. Kemudian yang aku lihat juga di sini ada bantuan dari seseorang di sini, teman-teman ya, bantuan keuangan dari seseorang di sini. Jadi tidak harus dapat uang gitu, enggak ya teman-teman, bisa juga bantuan. Contoh misalnya kamu kekurangan modal, tiba-tiba kamu dikasih pinjaman. Jadi uang itu bukan dia kasih ke kamu, bukan pinjaman. Nah, ini juga termasuk Six of Pentacle. Kamu kekurangan modal, kamu ngomong sama teman kamu, aku kurang modal 1 juta misalnya. Oh ya udah nggak apa-apa nih, aku ada, silakan pinjam, terserah kamu deh kapan mau bayar. Termasuk Six of Pentacle. Jadi nggak harus uang itu terus milik kamu, nggak juga, bisa hutang ya, ada bantuan hutang gitu bisa. Atau kamu misalnya ya, hari ini aku mau pinjam dana di bank ya, aku mau pinjam 100 juta misalnya. Nah kamu tuh ada aja kelancaran di gitu ya, kelancaran sehingga kamu bisa lolos gitu loh, pinjam uang di bank. Nah termasuk Six of Pentacles ya, oke, gitu teman-teman ya, termasuk pinjaman juga Six of Pentacles ini gitu loh ya. Itu rezekinya di sini ya, ini berbicara uang rezekinya ya. Kalau kamu masih kuliah teman-teman ya, ini ada potensi ini loh, apa ya, ada dosen kamu gitu ya, dosen kamu yang kasihan sama kamu, yang harusnya nilainya apa ya teman-teman, harusnya nilainya kamu 80 ya, tapi nilai kamu 90, karena dianggap satu soal dari 10 soal itu ya, dianggap jawaban kamu itu ada benarnya, walaupun nggak benar 100%, itu dianggap nilai 10 gitu loh. Nah ini bisa ya, kalau kamu masih sekolah, karena Pentacles ini tidak hanya berbicara uang, tapi juga berbicara pendidikan teman-teman ya. Buat kamu masih sekolah ya, yang masih kuliah, ini ada potensi ada penambahan nilai gitu loh dari guru kamu ya, atau dosen kamu gitu ya. Oke, jadi dari 1, 2, 3, 4, 5 yang ada doa dikabulkan hanya nomor 5 ya. Ya nggak apa-apa, nggak mungkin tiap hari doa itu dikabulkan teman-teman. Diuji dulu ya. Kayak itu loh, Nabi Lut itu kakinya, betisnya ya, luka. Selama 40 tahun luka. Berdoa sama Allah ya. Minta disembuhkan.
Padahal Nabi Lut itu mau naik pangkat dengan diuji dulu oleh Allah gitu loh. Diuji dulu karena mau naik pangkat, tapi karena dia berdoa kepada Allah, teman-teman, minta kesembuhan, itu oleh Allah dianggap tidak sabar. Nabi Lut dianggap tidak sabar, pangkat itu nggak jadi akhirnya. Nah, jadi teman-teman sabar dulu. Ini kamu yang belum dikabulkan diuji oleh Allah gitu loh ya. Asal kamu jangan menanam karma buruk ya. Oke, itu aja, thank you. Sekali lagi bila kamu ingin konsultasi dengan saya silahkan cek kolom deskripsi ya. Oke, thank you. Assalamualaikum. Bye bye.